Selamat pagi saudara sekalian. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan kegiatan kita. Tema kita pada hari ini adalah pilih itu atau ini. Diambil dari Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara sekalian, ketiga orang ini tidak serta-merta langsung memiliki iman yang sungguh luar biasa. Artinya, mereka mengalami satu proses yang dari hal-hal yang kecil, sederhana, sampai kepada hal-hal yang besar. Tentunya mereka sangat dididik dengan baik oleh hukum Taurat di masa pembuangan ini. Tetapi ketika mereka sudah dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk menjadi, boleh dibilang, orang pilihan untuk memimpin daerah-daerah, maka dari awal mereka sudah menolak yang namanya makanan, yaitu di pasal 1 ayat 8 sampai dengan 15. Daniel dan kawan-kawan berani menentang satu peraturan yang sangat serius, yaitu menolak makanan raja. Karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan-makanan raja. Saudara, artinya bahwa mereka benar-benar memilih makanan apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Sampai sedemikian rupa Daniel dan ketiga temannya ini memikirkan apa yang harus masuk ke dalam tubuh mereka untuk menjadi, tanda petik, saksilah bagi Raja Nebukadnezar. Saudara, mungkin saudara masih ingat dengan satu filosofi makanan mengatakan bahwa "Tell me what you eat, I will tell you what you are." Katakanlah apa yang kamu makan, dan saya akan mengatakan siapakah Anda. Saudara, sedemikian rupa juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus memikirkan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah makanan sehat atau tidak makanan sehat? Apakah makanan itu membuat kita hanya memuaskan mata kita semata, memuaskan nafsu kita semata? Nah, oleh karena itu, bahkan dari hal yang kecil pun, dari makanan, dari minuman, itu akan mendeskripsikan iman kita kepada Tuhan. Semakin kita tidak bisa mengendalikan diri kita terhadap makanan dan minuman, maka demikian jugalah cerminan iman kita kepada Tuhan. Nah, ketiga orang ini termasuk Daniel, mereka berhasil benar-benar memfilter apa yang masuk ke dalam tubuh mereka, dan itu membuat iman mereka semakin bertumbuh dan kesehatan mereka semakin lebih baik lagi. Yang berikutnya, saudara, mereka berani menolak menyembah dewanya Nebukadnezar, patung emas yang baru didirikan. Semuanya wajib, seluruh bangsa jajahan juga itu wajib menyembah dewa. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak. Daniel dan kawan-kawannya memilih untuk tidak menyembah dewa. Saudara, ini hal yang luar biasa karena Nebukadnezar memberikan pilihan ini dan itu, menyembah dewanya atau masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Kemungkinan ini sudah menjadi satu tradisi ataupun sudah sangat terkenal dapur perapian yang menyala-nyala ini untuk menghukum orang yang tidak taat kepada raja.
Dan memang satu pertimbangan yang lainnya adalah bisa jadi secara politik mungkin ketiga orang ini dan juga Daniel, saudara, itu mereka bisa-bisa bangsa Israel yang di bawah jajahannya daripada Nebukadnezar dibantai semua, saudara, karena tidak taat. Maka dianggap ya udah seluruh orang Yahudi dihajar, dihabis-habisin, bangsa Israel dihabisin gitu. Bisa jadi, saudara, akibat dari penolakan secara politik menyembah patung dewa. Ini adalah satu pilihan yang tidak gampang, saudara, tidak mudah. Boleh dibilang antara hidup atau iman. Jadi bukan sementara antara hidup atau mati, tetapi antara hidup atau iman. Kalau mereka tidak beriman, mereka hidup, tetapi mereka akan mati di dalam Tuhan, gitu ya. Kalau mereka mati, maka iman mereka hidup. Saudara, ini tidak mudah. Tidak mudah membalikkan telapak tangan. Karena kita membacanya, maka kita mudah memahaminya. Tetapi seandainya kita berada dalam situasi mereka, amat sangat tidak mudah. Saudara, apa yang kita bisa lihat dari peristiwa ini adalah dikatakan oleh ketiga orang ini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Saudara, seharusnya kan kepastian ya, saya tetap menyembah kepada Tuhan, kepada Tuhan gitu, maka saya beriman bahwa pasti Tuhan akan menyelamatkan. Tetapi ada satu kalimat, tetapi seandainya tidak. Saudara, mungkin ini cukup aneh, karena ini tersirat sekali ragu-ragu, tidak yakin, kurang percaya, dan lain sebagainya. Tetapi seandainya tidak. Aneh, iman yang 50-50. Kalau kita sering melihat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, banyak juga entahkah itu hamba Tuhan, pendeta yang mengatakan iman itu harus yakin 100% begitu. Jawaban Tuhan itu harus diklaim 100%. Jadi jangan yakin, tidak yakin, ragu-ragu. Tetapi ketiga orang ini sepertinya ragu-ragu. Sepertinya ragu-ragu. Apakah benar mereka sungguh-sungguh ragu-ragu? Nah, saudara, ini konsep yang menurut saya yang tepat untuk memahami ayat ini. Bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memiliki iman yang tidak ragu-ragu 100% kepada Tuhan. Kalau Tuhan menolong saya, puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak menolong saya, iman saya kepada Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Mungkin banyak di antara kita, kalau Tuhan tidak menolong, maka iman kita pun kadang-kadang menjadi lemah. Tetapi tidak dengan ketiga orang ini. Ketiga orang ini memiliki iman kepada Tuhan 100%. Namun, saudara, ketika Tuhan memberikan jawaban apapun bentuknya, itu adalah otoritasnya Tuhan sendiri. Apakah Tuhan akan menyelamatkan mereka dari dapur api yang nyala-nyala atau tidak? Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah otoritasnya Tuhan. Dan iman kami kepada Tuhan tidak terganggu oleh apa yang Tuhan berikan atau apa yang Tuhan akan jawab. Saudara, mari kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Apakah iman kita seringkali dibangun tergantung daripada jawaban Tuhan? Situasi-situasi ini juga pada yang kita alami pada saat ini. Apakah iman kita semakin lemah atau semakin kurang? Kadang-kadang iman kita hanya dibangun tergantung daripada apa jawaban Tuhan. Jika jawaban Tuhan tidak, maka iman kita semakin lemah. Tetapi kalau jawaban Tuhan iya, iman kita semakin melejit. Tidak dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Apapun jawaban Tuhan, mereka tetap memiliki iman 100% kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.